Saya Erik Irham Lutfi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Izinkan saya hari ini menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, bidang pengajaran. Hari ini saya akan menyarurat. Ini adalah mata kuliah yang wajib buat mahasiswa. Sebelum itu, saya akan menyampaikan 4 hal yang harus saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan tentang delivery. Di situ berisi tentang deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian sistem pembelajaran selama perkuliahan, dan materi pembelajaran yang saya ajarkan selama perkuliahan. Yang kedua, itu adalah interaction. Saya akan menyampaikan tentang metode pembelajaran yang saya gunakan dan tim ketika melakukan perkuliahan, dan model praktikum seperti apa yang saya gunakan ketika memberikan praktikum di laboratorium. Di poin yang ketiga, saya menyampaikan tentang asesmen. Asesmen ini adalah penilaian. Nanti saya akan menyampaikan tentang penilaian subjektif maupun penilaian objektif kepada mahasiswa. Yang terakhir, nanti akan kami bagikan, saya share tentang kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya mata kuliah keperawatan gawat darurat ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa keperawatan prodi program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Pada mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, di mana SKS-nya teorinya ada 3 dan 1 SKS untuk praktikum. Ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diampu, yang harus ditempuh oleh mahasiswa keperawatan dengan kode pembelajarannya adalah 3516. Karena ini adalah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, maka prasyaratnya adalah mahasiswa sudah harus lulus kuliah sebelumnya, yaitu adalah kuliah keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, maupun keperawatan jiwa. Di dalam proses penyampaian mata kuliah keperawatan gawat darurat ini, kami tim teaching. Yang pertama itu adalah Bu Sri Haryuni, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Yang kedua adalah saya pribadi, Erik Irham Lutfi, Sarjana Keperawatan dan Magister Keperawatan. Saya bacakan definisi mata kuliah ini. Di mata kuliah ini adalah berbicara tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang tentunya itu memperhatikan konsep etis, kemudian memperhatikan juga legal, dan tetap memperhatikan PK budaya. Pada pasien siapa? Di sini, pada pasien yang aktual maupun resiko yang secara mendadak ya mengalami kondisi kritis maupun kondisi kegawat daruratan, dan itu tentunya akan mengancam nyawa. Harapannya di sini diharapkan mahasiswa mampu mencegah atau mengurangi angka kematian ataupun kecacatan yang mungkin ditimbulkan karena kondisi kegawat daruratan yang terjadi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 7. Yang pertama itu adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar asuhan keperawatan gawat darurat. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pengkajian keperawatan gawat darurat dan menyusun asuhan keperawatan gawat darurat. Yang ketiga, menganalisis konsep triase. Yang keempat, menganalisis bagaimana bantuan hidup dasar itu diberikan. Berikutnya adalah menganalisis asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien trauma kepala, trauma servikal, maupun manajemen tekanan intrakranial. Berikutnya adalah menyusun asuhan keperawatan gawat darurat berbagai sistem, mulai dari atas
yaitu adalah kepala sampai kemudian kaki. Masing-masing dibahas secara mendetail. Yang terakhir itu adalah mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan. Harapannya satu, mahasiswa akan mendapatkan keterbaruan materi yang akan dibahas. Sehingga nanti mahasiswa akan bisa mengetahui updating yang terbaru seperti apa. Itu adalah capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran, karena di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri sejak September 2023 sudah diberlakukan offline atau tatap muka, maka pembelajaran pada perkuliahan asuhan keperawatan gawat darurat ini diajarkan secara offline. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada online, di mana online di sini adalah terkait dengan pengumpulan tugas. Kemudian, pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran berbasis student center learning, di mana mahasiswa akan diberikan paparan kasus. Setelah itu mahasiswa akan membuat suatu analisa kasus tadi, menyimpulkan kasusnya apa, tingkat kegawat daruratannya apa, dan apa yang bisa direncanakan untuk ditangani. Yang ketiga, itu adalah praktikum di laboratorium gawat darurat dan kritis di Fakultas Ilmu Kesehatan sudah tersedia, sehingga setiap mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mengasah skill dan juga mengasah kemampuan dia untuk menghadapi atau melakukan tata laksana asuhan keperawatan gawat darurat. Yang terakhir, pembelajarannya adalah melalui evaluasi dengan menggunakan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Berikut adalah materi pembelajaran yang disampaikan ketika proses perkuliahan mahasiswa semester 6 asuhan keperawatan pada kondisi kegawat daruratan. Yang pertama adalah konsep dasarnya dulu tentang keperawatan gawat darurat. Setelah konsep dasarnya sudah disampaikan, maka akan dibekali dengan konsep pengkajian keperawatan. Karena berbeda konsepnya dengan konsep yang lainnya pada asuhan keperawatan yang lainnya. Tentunya karena target maupun waktu dan juga responnya berbeda, ini juga akan membedakan juga. Yang ketiga, itu adalah konsep triase, di mana mahasiswa nanti harapannya ketika di situasi emergensi, ketika pasien datang melebihi jumlah dari personil tenaga kesehatan yang ada, maka yang datang itu harus ditriase atau diprioritaskan. Sehingga nanti tata laksananya akan sesuai mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang harus diprioritaskan berikutnya. Nah, ini pemaparannya di konsep triase. Yang keempat, ketika pasien datang dengan kondisi kegawat daruratan, bisa jadi pasien itu akan mengalami suatu kondisi henti jantung, henti nafas, yang itu menjadi penyebab kematian. Sehingga ketika nanti pada akhirnya mahasiswa menjadi perawat atau menjadi praktikan profesi nurse, diharapkan mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda kematian dan bisa melaksanakan penatalaksanaan yang sesuai dengan yang disebut dengan bantuan hidup dasar. Berikutnya adalah konsep dan manajemen asuhan perawatan gawat darurat pada pasien trauma kepala, cervical, dan manajemen TIK. Berikutnya adalah konsep dan manajemen asuhan perawatan gawat darurat pada sistem. Sistem meliputi yang saya sampaikan tadi, dari depan, dari atas, sampai kaki. Endokrin, integumen, persarafan, pernafasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan integrasi. Integrasi hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Kami mengambil dari penelitian-penelitian dosen maupun peneliti-peneliti yang itu erat kaitannya dengan konsep kegawat daruratan dan kondisi kegawat daruratan untuk bisa dipelajari di situ. Sehingga antara mahasiswa dan juga dosen akan sama-sama belajar tentang update yang terbaru. Sehingga mahasiswa semester 6 sudah dipaparkan tentang pembaharuan updating manajemen
asuhan keperawatan gawat darurat yang terbaru, sehingga ini bisa menjadi penelitian buat mahasiswa maupun penelitian buat dosennya, sehingga nanti penelitian ini akan atau output dari ini adalah ada penelitian lanjutan dari penjabaran hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ini adalah rencana kegiatan pembelajaran mulai dari minggu pertama sampai kemudian minggu ke-16. Karena kami adalah tim teaching, di sini sudah dijelaskan tentang pembagiannya. Yang pertama karena masih konsep dasar, kemudian implementasi dan pengajian itu diajar oleh Bu Sri pada minggu pertama dan kedua hari Kamis. Kemudian baru minggu ketiga terkait dengan konsep triase, saya yang menyampaikan terkait dengan materi triase atau pemilahan pasien. Materi yang keempat disampaikan oleh Bu Sri Haryuni tentang konsep bantuan hidup dasar. Kemudian materi kelima adalah trauma kepala, cervical dan manajemen TIK, saya yang menyampaikan. Kemudian materi keenam itu kardiovaskuler, Bu Sri Haryuni yang menyampaikan. Kemudian materi ketujuh, keseimbangan asam basa, Bu Sri yang menyampaikan. Nah, pada ke-8 ini dilakukan penilaian tengah semester, sehingga tidak ada perkuliahan. Materi ke-9, minggu ke-9, itu terkait dengan gangguan endokrin, saya Erik Irham Lutfi yang menyampaikan. Kemudian minggu ke-10 adalah luka bakar integumen, maka Bu Sri Haryuni yang menyampaikan. Kemudian ke-11 terkait dengan persarafan, Bu Sri Haryuni, dan 12 intoksikasi adalah Erik Irham Lutfi. Kemudian materi pertemuan ke-13 terkait dengan gangguan pada sistem muskuloskeletal. Kemudian 14 tren isu, dan yang terakhir adalah integrasi hasil penelitian. Ini adalah dari Erik Irham Lutfi yang menyampaikan. Kemudian minggu ke-16 mahasiswa sudah pada tahap akhir perkuliahan secara tatap muka di kelas, dan kemudian mahasiswa melaksanakan UAS. Berikutnya akan dijadwalkan tentang praktikum. Metode pembelajaran yang kami tim lakukan itu adalah yang pertama adalah tatap muka, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita sudah diberikan kebebasan untuk melaksanakan pembelajaran offline, maka metode yang pertama adalah dengan tatap muka. Yang kedua, sembari kami menyampaikan materi, mahasiswa juga membuat suatu catatan atau resume. Resume tadi akan dikirimkan melalui link pada yang sudah diberikan ke masing-masing mahasiswa untuk bisa mengakses, sehingga mahasiswa akan bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan dan dosennya mengetahui siapa saja yang sudah mengerjakan. Itu adalah terkait dengan pengumpulan tugas. Dan tentunya metode pembelajaran yang terakhir itu adalah bimbingan di laboratorium. Karena pada pembelajaran mata kuliah semester 6 ini, asuhan perawatan gawat darurat, satu SKS adalah SKS praktik atau SKS praktek, sehingga mewajibkan mahasiswa berada di laboratorium untuk bisa mengasah skill dan kemampuan mereka dalam upaya penanganan terkait dengan kondisi kegawat daruratan. Sistem penilaian yang diberikan pada mahasiswa oleh dosen tim teaching ada dua. Yang pertama adalah secara subjektif, dan juga yang kedua adalah objektif. Penilaian secara subjektif didasarkan atas proses interaksi ketika mahasiswa berada di kelas, proses tanya jawab dari trigger yang disampaikan oleh dosen, maupun keaktifan yang bersangkutan ketika melakukan bimbingan di laboratorium. Tentunya di sini terkait dengan tugas adalah melihat kecepatan dan ketepatan dalam pengumpulan tugas, karena dosen dari pembimbing pada tim teaching akan memberikan penugasan dan memberikan deadline tugas, sehingga kita juga akan melihat kecepatan dan ketepatannya seperti apa, sehingga itu adalah masuk dalam penilaian subjektif. Pengamatan objektif menjadi pengamatan yang sangat bagus di sini, di mana dasarnya banyak, mulai dari kehadiran mahasiswa, kemudian hasil pemaparan ketika mereka diskusi dari kasus yang sudah di-trigger oleh dosen, kemudian pengerjaan tugas, apakah sesuai ataukah tidak sesuai,
Yang terakhir, yang ketiga, yang keempat adalah nilai UTS pada minggu ke-8, dan kemudian nilai UAS pada minggu ke-16, dan juga hasil dari ujian laboratorium ketika pada akhir semester. Baik, itu tadi adalah penjabaran tentang proses atau deskripsi penyampaian tentang deskripsi mata kuliah yang kami ampu dari tim dosen, dari dosen keperawatan gawat darurat. Berikutnya adalah rekaman kegiatan pembelajaran. Rekaman ini kami ambil pada minggu kelima dengan materi yang kedua adalah manajemen TIK yang notabene sudah materi tentang trauma kepala dan servikal sudah saya sampaikan, dan ini adalah manajemen secara umum dan khusus seperti apa. Di dalamnya nanti ada diskusi antara dosen dengan mahasiswa dan juga tindak lanjut berikutnya seperti apa. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sesuai dengan penjelasan yang kemarin, kita hari ini masuk sudah ke sub-subnya. Jadi yang di emergency room, sub-subnya itu apa? Jadi kalau kemarin Busri masuk dengan teori apa kemarin? Sudah masuk dengan penjelasan teori? Kasus apa? Oke, gangguan stres ya, bisa terjadi gangguan stres seperti apa dan sebagainya. Nah, sekarang saya trauma. Jadi trauma yang erat kaitannya dengan kondisi di emergency room yang paling banyak. Salah satunya selain muskuloskeletal adalah trauma pada kepala, gitu ya. Nah, trauma pada kepala, kasusnya atau permasalahannya di trauma kepala itu apa? Yang paling urgent adalah tentang TIK. Jadi hari ini saya menjelaskan tentang bagaimana manajemen pendinginan tekanan intrakranial pada pasien dengan cedera kepala, gitu ya. Oke, karakteristiknya nanti akan dijelaskan dari slide ini. Ini adalah new case atau real case, saya katakan ini real case. Ini salah satu dari tugas mahasiswa profesional. Saya ambil contoh karena ini dipresentasikan waktu di hadapan para TI di Rumah Sakit Sekonar Malang, tepatnya di BP. Kasus ini diambil sehingga saya menyampaikan di sini ya. Di sini dijelaskan ada di situ. Asal perawatan gawat darurat pada Tuan M dengan cedera kepala sedang. Jadi dengan cedera kepala sedang, ya kasus utamanya itu ada close fracture femur dextra sinistra. Jadi ada close fracture femur kanan dan kiri kena semuanya. Ya. Ada close fracture tibia fibula bawahnya pun juga kena. Jadi aktivitasnya multiple trauma pasiennya ini di ruang instalasi gawat darurat Dr. Saifullah Malang. Jadi pasien ini dilakukan perawatan di IRD RSUD Malang dengan multiple fracture. Tetapi konteksnya adalah pasiennya yang paling berbahaya di antara kasus multiple trauma itu adalah kasus dengan. Jadi kalau orang tekanan darah tinggi itu jangan dinormalkan secara mendadak. Ada tahu tadi resistensi tadi saya sampaikan? Resistensi itu kuncinya di resistensi tadi. Kan ketika terjadi peningkatan tekanan darah, itu kan upaya jantung mengalirkan darah seluruh tubuh kan. Upaya, saya sampaikan, upaya jantung mengalirkan darah seluruh tubuh itu adalah dalam bentuk tekanan darah. Kalau dia normal, tidak ada masalah tubuhnya, Anda saat ini usia 17 ya. 3 tahun yang lalu Pak. Ya kan? 3 tahun yang lalu lah. Ya kan gitu ya. Normal Pak, normal. Kenapa? Pembuluh darahnya itu bagus karena tidak ada masalah. Masih lentur. Oke.
ketika dia memumpahkan darah ke seluruh tubuh dengan tinggi, itu di sininya ada hambatan loh, tadi saya sampaikan. Ada hiperlipidemia, hiperkolesterolemia yang menyumbat tadi loh. Ini diturunkan drop begini, padahal ini saya kurang. Padahal tadi upaya menaikkan atau upaya perfusi tadi kan dengan menaikkan tadi kan. Ini kalau diturunkan normal, maka ini terkurang. Kalau dia menaikkan itu tadi, menaikkan tensi tadi atau memaksimalkan perfusi tadi dengan cara menaikkan tekanan. Kenapa? Karena ada hambatan. Kalau ini tiba-tiba dikurangi langsung dinormalkan, ya jelas di sini kurang. Kalau di sini masih ada hambatan. Maka penanganannya adalah ini tetap dioptimalkan sambil yang melekat-melekat di sini dilepaskan. Atau kalau enggak peredarannya dilonggarkan. Ya, itu gambarannya. Makanya di sini dituliskan optimal bukan normal. Yang ketiga, atasi kejang. Hasilnya kejang. Kenapa harus diatasi? Nanti akan dibahas. Cemas, hipertensia, menjaga suhu tubuh normal, koreksi lain metabolik dan jadwal dalam hipoksia. Kita lihat baik-baik. Oke, posisi tidur 30 sampai 45 derajat. Bagaimana caranya? Bukan badannya teman-teman, tapi hanya lehernya saja. Dan ini indikasinya adalah